Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, mahasiswa dari kampus Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI, Prodi Manajemen Bisnis Syariah, akan membahas mengenai penggunaan analisis perbatasan yang efisien dalam strategi manajemen risiko pemeriksaan teknis dalam mata kuliah Manajemen Risiko. Kami dari kelompok 6 terdiri dari Ahmad Wali Rabbani, Ananda Delvinadia, Zulfadla Tailah, dan terakhir Fadilah Nurjihanti. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Fadilah Nurjihanti. Jadi, mari kita simak baik-baik. Bismillah, saya Fadilah Nurjihanti. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan sejarah singkat dan aktivitas pada perusahaan Safeway. Dimulai dari sejarah. Perusahaan ini berawal dari toko grosir kecil di Amerika. Pada tahun 1915, putra tertua dari keluarga tersebut memperluas toko aslinya menjadi jaringan barat yang pada tahun 1926 memiliki 428 toko di 10 negara bagian dengan nama Skag United Store. Didukung oleh firma investasi Merrill Lynch, perusahaan Skag didirikan pada tahun 1926 untuk membeli jaringan grosir Safeway dengan 322 toko yang didirikan oleh Sam Selig. Pada tahun 1931, perusahaan telah mencapai jumlah toko pada puncaknya, yaitu 3.527 di Amerika Serikat dan Kanada, yang rata-rata bangunannya berukuran 1.000 kaki persegi, dengan membawa sekitar 700 barang. Setelah itu, jumlah toko berkurang, tetapi ukuran toko bertambah. Safeway cepat mengadopsi format supermarket raksasa. Pada tahun 1980-an, sebagian besar dari 2.500 tokonya berada di Amerika Serikat sebelah barat. Tetapi, operasi retailnya meluas ke Amerika Serikat bagian timur, seperti Kanada, Eropa, dan Australia. Setelah perampingan dan restrukturisasi, Safeway menjadi perusahaan publik independen lagi pada tahun 1990. Pada awal abad ke-21, Safeway mengoperasikan lebih dari 1.650 toko di Amerika Serikat dan Kanada. Slide berikutnya akan menyampaikan aktivitas pada perusahaan Safeway. Yang pertama yaitu merchandise plan. Adalah suatu bentuk perencanaan bisnis di mana bisnis menentukan apa produk yang akan dijual kepada pelanggan dan bagaimana perencanaan yang dibuat oleh retail dapat mendekatkan konsumen dengan produk yang dijual. Selanjutnya yaitu pricing strategi, yaitu suatu bentuk perencanaan retail yang menentukan bagaimana pertimbangan harga yang diaplikasikan pada produk. Yang terakhir yaitu promotional strategi. Adalah bagian perencanaan strategi di mana perusahaan berusaha memperkenalkan aktivitas retailnya kepada audiens untuk meningkatkan brand awareness dan meningkatkan attention. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Zulfadla Tailah. Di slide ini akan membahas bentuk penerapan manajemen risiko pada Safeway ini. Yang pertama ada SRM atau singkatan dari Strategic Risk Management, yaitu kedisiplinan bisnis yang mendorong pertimbangan dan juga tindakan seputar ketidakpastian terkait bisnis sambil mengungkap peluang yang belum dimanfaatkan yang tercermin dalam strategi dan juga pelaksanaan organisasi. Ilustrasinya, pendekatan SRM seperti yang dijelaskan oleh RIMS, yaitu menyarankan bahwa kerangka kerja SRM adalah sistem tertutup. Pada kenyataannya, itu adalah siklus berkelanjutan dengan peluang yang kuat untuk berbagai bagian organisasi untuk mengenali dan memeriksa profil risiko dalam konteks pengaturan strategi, dengan fokus pada penetapan trade-off antara transfer risiko dan juga asumsi risiko. Strategic Risk Management ini berfokus pada risiko yang dapat menghambat atau mempercepat tujuan strategis organisasi untuk menciptakan nilai, yaitu nilai risiko yang timbul dari rencana untuk memenuhi tujuan.
Selanjutnya yang kedua adalah ERM atau singkatan dari Enterprise Wide Risk Management, yaitu upaya untuk secara berkelanjutan memberikan pendekatan berbasis fakta yang kuat. Dan yang terakhir ada EFA atau singkatan dari Efficient Frontier Analysis, yaitu perbatasan yang efisien, dan banyak teknik turunannya memberikan pendekatan portofolio yang kuat untuk domain, risiko, bahaya, operasional, pasar, dan juga reputasi. Di slide ini akan membahas mengenai manfaat penerapan manajemen risiko pada Safeway Inc. Yang pertama, SRM, salah satu cara terpenting bermanfaat bagi organisasi adalah kemampuannya untuk menciptakan peluang interaksi dan penemuan risiko, kadang-kadang disebut penginderaan risiko, melintasi batas-batas organisasi. Bagi sebagian besar praktisi SRM yang aktif, hal ini terbukti tidak demikian, bahkan di bidang asuransi, di mana dialog seputar perkiraan risiko, frekuensi, dan tingkat keparahan adalah hal yang biasa. Upaya untuk melintasi batas internal organisasi terkadang menemui penolakan atau penolakan yang signifikan. Jadi kita dapat mengetahui apakah ada penolakan dalam internal organisasi atau tidak. Yang kedua, manfaatnya kompetitif untuk pengambilan keputusan dalam dua aspek, mulai dari risiko terhadap tujuan itu sendiri dan risiko yang timbul dari rencana untuk memenuhi tujuan. Slide selanjutnya akan dibahas oleh Ahmad Wali Rabbani. Ya, bismillah. Yang selanjutnya ada faktor keberhasilan penerapan manajemen risiko pada Safeway Inc. Yang pertama, ada perusahaan menyadari adanya risiko. Yang kedua, perusahaan mengadopsi kerangka manajemen risiko. Dan yang ketiga, ada kemampuan perusahaan untuk memilih kombinasi input yang optimal pada tingkat harga dan teknologi tertentu. Yang keempat, ada terbangun hubungan kuat dan mitra rantai supply. Bismillah. Selanjutnya, pelajaran dari penerapan manajemen risiko pada Safeway Inc. Yang pertama, mengelola risiko adalah tugas manajemen. Yang kedua, mengelola risiko dapat mengurangi volatilitas laba. Yang ketiga, mengelola risiko dapat memaksimalkan nilai pemegang saham. Yang keempat, manajemen risiko mempromosikan pekerjaan dan keamanan finansial. Alhamdulillah, telah selesai pembahasan mengenai penggunaan analisis perbatasan yang efisien dalam strategi manajemen risiko pemeriksaan teknis dalam mata kuliah manajemen risiko. Dan juga terima kasih yang sudah menyimak video ini. Jangan lupa tinggalkan like dan juga komen. Kami dari kelompok 6 memohon maaf apabila ada kata-kata yang salah ataupun terbata-bata dalam penjelasannya. Kurang lebihnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.